Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Karin Pustia. Saya dari Prodi Akuntansi 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan berbagi materi tentang Sistem Informasi Manajemen bab 4, yaitu pengguna dan pengembangan sistem. Nah, di sini saya mengambil sumber dari buku Sistem Informasi Manajemen Raymond M. Selot, Jr. Kirk Special. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang apa itu organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Selanjutnya, dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem informasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk menggunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan. Nah, kelima, sistem informasi tingkat lebih rendah dalam kerangka tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Nah, di samping adalah kerangka sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung tingkatan-tingkatan dan area-area organisasional. Selanjutnya, ada organisasi layanan informasi. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi terdiri atas peranti keras, komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas basis data, dan informasi. Selanjutnya ada spesialis informasi yang menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Nah, ada analisisnya berupa sistem programmer, operator, kemudian ditambah lagi dengan administrator basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Selanjutnya yaitu pengertian dari analisis sistem. Spesialis ini bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang ada. Selanjutnya ada administrator basis data. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data tersebut sebagai administrator basis data yang tugasnya terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Selanjutnya ada webmaster, bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Satu tugas penting dari seorang webmaster adalah mengajak orang-orang yang mengunjungi halaman web perusahaan. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi layanan informasi. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Suatu struktur organisasi yang umum bagi suatu operasi tersentralisasi diilustrasikan pada gambar di samping. Struktur khusus seperti ini disesuaikan dengan siklus hidup sistem. Nah, ini siklusnya ya di samping ya. Nah, selanjutnya yaitu struktur organisasi layanan inovatif. Baik sentralisasi dan desentralisasi memiliki keunggulan masing-masing, sehingga perusahaan berusaha untuk menggabungkan dan membuat struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Selanjutnya yaitu komputasi pengguna akhir. Nah, itu ada gambar dari rantai komunikasi tradisional. Sistem informasi yang pertama dikembangkan dengan para spesialis informasi melakukan seluruh pekerjaan bagi pengguna. Pendekatan ini yang diilustrasikan pada gambar di samping dan masih dipergunakan untuk banyak proyek-proyek sistem saat ini, menunjukkan bagaimana spesialis informasi bertindak sebagai perantara yang memisahkan pengguna dan komputer. Nah, ada juga 4 pengaruh utama, yaitu dampak pendidikan komputer, yang kedua antrian layanan informasi, yang ketiga murahnya peranti keras, yang keempat peranti lunak siap pakai. Selanjutnya ada rantai komunikasi komputasi komputer pengguna akhir. Ada di sini ya.
Selanjutnya, pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Nah, ada resiko dan keuntungan. Resikonya yaitu satu, sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Yang keenam, hilangnya kendali. Nah, ada juga keuntungan. Satu, keuntungannya yaitu menyamarkan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Selanjutnya yaitu kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Yang pertama, ada pengetahuan sistem, yaitu pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, daur hidup pengembangan sistem, dan pembuatan model sistem. Nah, keahlian pengembang sistemnya yaitu berupa keahlian komunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Ada beberapa, yaitu yang pertama peranti keras, peranti lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Selanjutnya ada otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun luar perusahaan. Selanjutnya ini ada model OA, bisa dilihat. Selanjutnya ada kantor maya. Nah, konsep kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh satu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Nah, ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, keuntungannya satu, fleksibilitas dan memudahkan dalam berkomunikasi, dan ada kekurangannya yaitu bersifat isolasi, kekhawatiran akan hilangnya pekerjaan, dan meningkatnya ketegangan keluarga. Selanjutnya ada telecommuting. Keuntungan telecommuting bagi karyawan adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan, sehingga tugas pribadi juga diakomodasi. Nah, selanjutnya ada juga hoteling. Keuntungan hoteling, pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik daripada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personal kantor. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian kantor maya. Keuntungannya yaitu biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerja, kontribusi sosial. Nah, ada kerugiannya yaitu moral yang rendah dan kekhawatiran akan risiko keamanan. Selanjutnya ada organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan di sebuah organisasi maya. Di sebuah organisasi maya, perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak kenal pada lokasi-lokasi fisik. Nah, industri yang paling tertarik dengan konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan atau intelijen. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.